Sepanjang sejarah, kekuasaan tidak hanya bertahan dengan senjata, hukum, atau aparat. Seringkali kekuasaan bertahan karena berhasil mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu dukungan dari rakyat, atau seenggaknya kesan bahwa rakyat mendukung mereka. Menariknya, dalam banyak periode sejarah, kelompok yang paling sering dijadiin simbol dukungan bukan kaum intelektual, bukan akademisi, atau kalangan yang aktif mengikuti perkembangan politik, melainkan masyarakat yang hidup di tengah tekanan ekonomi. Mereka yang setiap hari sibuk mikirin bagaimana makan besok, bagaimana membayar sewa, bagaimana mempertahankan pekerjaan mereka, dan juga bagaimana keluarganya bisa bertahan hidup. Bagi mereka, politik seringkali terasa jauh, karena ketika hidup dipenuhi perjuangan untuk bertahan, mengikuti dinamika menjadi kemewahan yang tidak semua orang punya untuk memikirkannya. Lebih tepatnya punya waktu untuk mengikuti dinamika kekuasaan. Dan justru di titik itulah kelompok ini sering menjadi sasaran yang paling mudah untuk dimobilisasi oleh penguasa. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka nggak peduli, melainkan karena realitas hidup mereka yang dipaksa untuk memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak. Dalam psikologi sosial, terdapat konsep yang dikenal sebagai survival mindset. Ketika seseorang hidup dalam tekanan ekonomi yang berat, sebagian besar energi mentalnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Otak akan fokus pada pertanyaan sederhana, apa yang harus dilakukan agar bisa bertahan hari ini. Dalam kondisi seperti itu, isu-isu yang lebih abstrak seperti kebijakan jangka panjang, kualitas demokrasi, transparansi pemerintahan, atau arah pembangunan negara seringkali menjadi prioritas kedua atau prioritas yang lain. Bukan karena nggak penting, tapi karena kebutuhan hidup yang mendesak terasa lebih nyata. Dan kondisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh penguasa di sepanjang sejarah. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi kritik adalah dengan menunjukkan bahwa rakyat masih berada di pihak penguasa. Bahkan ketika kritik datang dari kalangan akademisi, mahasiswa, jurnalis, intelektual, atau bahkan kelompok profesional, kekuasaan dapat menjawab, lihat, rakyat masih mendukung kami, rakyat masih berada di sisi kami. Masalahnya adalah dukungan massa nggak selalu lahir dari pemahaman politik yang mendalam. Kadang ia lahir dari ketergantungan ekonomi, bantuan yang bersifat sementara, rasa takut kehilangan pekerjaan, atau mobilisasi yang terorganisir. Akibatnya, masyarakat digunakan bukan sebagai subjek politik, melainkan sebagai simbol politik. Salah satu contoh menarik terjadi di masa lalu, yaitu tepatnya di Prancis pada masa pemerintahan Napoleon III. Napoleon III memahami bahwa kelompok intelektual di kota-kota besar sering menjadi sumber kritik terhadap pemerintahannya. Namun ia juga paham sesuatu yang lain. Mayoritas rakyat Prancis pada saat itu adalah petani dan masyarakat pedesaan yang lebih fokus pada stabilitas ekonomi dibanding perdebatan politik. Melalui pembangunan infrastruktur, proyek publik, dan juga berbagai kebijakan populis, ia membangun citra sebagai pemimpin rakyat, pemimpin yang peduli kepada rakyat. Akibatnya, ketika kritik muncul dari kelompok intelektual dan oposisi, pemerintah dapat menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat tetap mendukung rezim pada saat itu. Dukungan tersebut kemudian digunakan sebagai legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Contoh historis lainnya yaitu pada saat Rusia menjelang akhir kekaisaran. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kekaisaran Rusia menghadapi kritik besar dari kalangan intelektual, mahasiswa, dan kelompok reformis. Namun pemerintahan Tsar berulang kali mencoba membangun narasi bahwa rakyat biasa masih setia
pada negara dan monarki. Di berbagai kesempatan, kelompok masyarakat tertentu dimobilisasi untuk menunjukkan loyalitas mereka terhadap kekuasaan. Tujuannya bukan hanya memperoleh dukungan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa kritik yang muncul hanyalah suara kelompok elit yang terpisah dari kebanyakan rakyat. Pola seperti ini berulang kali terjadi dalam banyak negara dan di banyak zaman. Dalam psikologi politik, ada konsep yang sering dibahas sebagai manufacture concept. Secara sederhana, ini adalah upaya membentuk persepsi dari publik bahwa suatu kebijakan mendapat dukungan luas, bahkan ketika kenyataannya lebih kompleks. Manusia memiliki kecenderungan mengikuti mayoritas. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect. Ketika seseorang melihat banyak orang mendukung sesuatu, ia lebih mudah percaya bahwa hal tersebut benar. Karena itu, dukungan massa memiliki nilai simbolis yang sangat besar, bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tapi juga untuk mempengaruhi persepsi masyarakat yang lain. Salah satu strategi yang paling sering muncul dalam sejarah adalah membangun narasi kaum intelektual melawan rakyat biasa. Padahal dalam kenyataannya, keduanya sering memiliki kepentingan yang sama-sama ingin kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang efektif, ekonomi yang sehat, dan masa depan yang lebih pasti. Namun ketika kritik dibingkai sebagai serangan dari elit terhadap rakyat, perhatian masyarakat bisa bergeser dari substansi menuju konflik identitas. Akhirnya yang diperdebatkan bukan lagi kebijakannya, melainkan siapa yang berbicara. Dan ketika itu terjadi, kekuasaan seringkali menjadi pihak yang paling diuntungkan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat yang sedang berjuang secara ekonomi sering berada dalam posisi yang rentan untuk dimobilisasi, untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Bukan karena mereka kurang cerdas, bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena realitas hidup memaksa mereka memprioritaskan bertahan hidup di atas segalanya. Dan di situ muncul pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apakah rakyat benar-benar sedang dilibatkan dalam proses politik, atau mereka hanya dijadikan simbol untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik aja? Karena dalam masyarakat yang sehat, rakyat bukanlah tameng kekuasaan. Mereka bukan alat untuk membuka kritik, bukan sekedar angka dalam kerumunan. Mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan. Dan sejarah berkali-kali mengajarkan satu hal. Ketika rakyat hanya dijadikan alat legitimasi, sementara kritik diancam atau dicap sebagai ancaman, maka yang sedang diperkuat bukanlah demokrasi, melainkan citra bahwa demokrasi masih berjalan. Mungkin itu aja dari gua Arif Rahmat. Sampai jumpa.